Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Intan Nur Aini dengan NIM akhir 280. Saya Febi Novita Dewi dengan NIM 242. Saya Dinda Yuning Tias dengan NIM 276. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan case study dengan materi konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Disimak terus ya teman-teman videonya. Case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada tabel. Lalu diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selanjutnya, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Nah, yang pertama jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Itu mencatat investasi pada PT Farva bertambah di sebelah debit 300 juta dan kas berkurang di sebelah kredit 300 juta. Nominal 300 juta itu didapat dari soal nilai buku PT ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya yaitu 300 juta. Selanjutnya, jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Mencatat investasi pada PT Farva bertambah di sebelah debit 700 juta dan bagian laba atas PT Farva bertambah di sebelah kredit 75 juta. 75 juta itu didapat dari soal neraca saldo PT Afaf, yaitu bagian laba dari PT Farva yaitu 75 juta. Yang terakhir, mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Jurnalnya kas bertambah di sebelah debit 20 juta dan investasi pada PT Farva berkurang di sebelah kredit 20 juta. Nominal 20 juta didapat dari neraca saldo bagian dividen 20 juta dari PT Farva. Untuk menjawab soal yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Perhitungan nilai buku tahun 2020. Yang pertama, memasukkan saldo awal 1 Januari 2020 yang bernominal 300 juta dari jurnal akuisisi yang pertama. 300 juta. Setelah itu saham biasa didapat nominal 200 juta dari neraca saldo PT Farva dengan akun saham biasa 200 juta. Karena tadi debitnya 300 juta dan nilai kreditnya 200 juta dari saham biasa, maka terjadi pengurangan hasilnya 100 juta untuk saldo laba. Setelah itu terdapat laba bersih dengan nominal 75 juta didapat dari jurnal laba neto yang nominalnya 75 juta dipindah ke saldo laba dengan nominal 75 juta juga. Setelah itu dividen mengurangi 20 juta didapat dari penerimaan dividen yang berada di kredit, jadi dikurangi. Setelah itu saldo labanya juga ikut mengurangi 20 juta. Untuk yang terakhir yaitu saldo akhir 31 Desember 2020 dari nominal 300 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta hasilnya 355 juta. Setelah itu saham biasanya 200 juta diturunkan dan untuk saldo labanya dari 100 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta hasilnya 155 juta.
dan pada 31 Desember 2020 terjadi pencatatan, yaitu saham biasa PT Farva berada di debit 200 juta, saldo laba berada di debit 100 juta, dan bagian laba atas PT Farva 75 juta berada di debit. Yang dikredit ada dividen diumumkan 20 juta dan investasi pada PT Farva 355 juta dikredit. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Untuk yang pertama, membuat laporan laba rugi yang terdiri dari akun penjualan dikurangi beban-beban. Untuk penjualan PT Ava berada di kredit nominalnya 800 juta, PT Farva berada di kredit 250 juta. Untuk konsolidasiannya nominalnya 1 miliar 50 juta, itu terdiri dari nominal 800 juta ditambah dengan 250 juta. Untuk beban pokok penjualannya, PT Ava berada di sebelah debit 200 juta, sedangkan PT Farva berada di sebelah debit 125 juta. Untuk konsolidasinya, penjumlahan antara nominal tersebut hasilnya 325 juta. Untuk beban penyusutannya, PT Ava 50 juta berada di sebelah debit, sedangkan PT Farva 10 juta berada di sebelah debit. Untuk konsolidasinya nominalnya 60 juta, penjumlahan antara nominal tersebut. Untuk beban administrasi dan penjualannya nominalnya 225 juta berada di sebelah debit, sedangkan PT Farva 40 juta berada di sebelah debit, dan konsolidasinya nominalnya 265 juta, penjumlahan atas PT Ava dan PT Farva tersebut. Untuk bagian laba dari PT Farva, PT Ava terdapat 75 juta berada di sebelah kredit dari neraca saldo yang bagian laba dari PT Ava di bagian kredit 75 juta ini. Setelah itu terdapat jurnal eliminasi dari 75 juta tadi dari eliminasi tanggal 31 Desember 2020 yang berada di sebelah debit 75 juta. Setelah itu untuk konsolidasinya berubah menjadi 0 karena sudah dieliminasi antara kredit dengan debit. Untuk laba neto konsolidasinya dari PT Ava terdapat nominal 400 juta, dari 800 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta dikurangi 225 juta dan ditambah 75 juta, hasilnya 400 juta. Untuk PT Farva nominalnya 75 juta, dari 250 juta dikurangi 125 juta dikurangi 10 juta dan dikurangi 40 juta, hasilnya 75 juta. Untuk jurnal eliminasinya di debit 75 juta, ditaruh di sini untuk totalnya. Konsolidasinya terdapat nominal 400 juta, dari 1 miliar 50 juta dikurangi 325 juta dikurangi 60 juta dan dikurangi 265 juta, hasilnya 400 juta. Yang kedua, membuat laporan perubahan saldo laba yang terdiri dari akun saldo awal laba, laba neto, dividen, dan saldo laba akhir. Lalu saldo awal laba pada PT Ava senilai 225 juta dari neraca saldo bagian saldo laba senilai 225 juta. Lalu pada PT Farva senilai 100 juta didapat juga dari saldo laba 100 juta. Lalu pada kolom jurnal eliminasi senilai 100 juta didapat dari saldo laba senilai 100 juta pada 31 Desember 2020. Lalu pada kolom konsolidasian senilai 225 juta didapat dari penjumlahan PT Ava dan PT Farva dikurangin 100 juta karena tereliminasi. Selanjutnya pada akun laba neto pada PT Ava senilai 400 juta
didapatkan dari laba neto di atas diturunkan. Lalu PT Farva juga diturunkan juga. Lalu pada jurnal eliminasi juga diturunkan. Lalu pada kolom konsolidasian juga diturunkan nilainya. Lalu selanjutnya pada akun dividen. Pada PT Afaf senilai 100 juta didapat dari neraca saldo PT Afaf pada akun dividen 100 juta. Dan PT Farva juga senilai 20 juta. Lalu pada akun jurnal eliminasi terdapat 20 juta dari dividen yang diumumkan senilai 20 juta. Selanjutnya pada kolom konsolidasian senilai 100 juta didapat dari 100 juta ditambah dengan 20 juta dikurangin 20 juta, hasilnya 100 juta. Lalu saldo laba akhirnya senilai 525 juta didapat dari 225 juta ditambah 400 juta dikurangin 100 juta sama dengan 525 juta. Lalu pada PT Farva senilai 155 juta didapat dari 100 juta ditambah 75 juta dikurangin 20 juta, maka hasilnya 155 juta. Selanjutnya pada jurnal eliminasi senilai 175 juta didapat dari 100 juta ditambah dengan 75 juta. Lalu 20 juta diturunkan. Lalu pada kolom konsolidasian senilai 525 juta didapat dari 225 juta ditambah 400 juta dikurangin 100 juta, maka hasilnya 525 juta rupiah. Nah, yang ketiga, kita membuat laporan posisi keuangan yang berisi akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, nominalnya ini kita lihat dari soal neraca saldonya ini semuanya. Yang pertama, kas. Untuk PT Afaf 130 juta, PT Farva 80 juta. Jadi kolom konsolidasiannya 210 juta didapat dari 130 ditambah dengan 80 juta sama dengan 210 juta. Selanjutnya piutang. PT Afaf 165 juta, PT Farva 65 juta. Kolom konsolidasiannya 230 juta dari penjumlahan 165 juta ditambah 65 juta. Yang ketiga, persediaan. Untuk PT Afaf 200 juta, PT Farva 75 juta. Konsolidasian 275 juta dari 200 juta ditambah 75 juta. Tanah, PT Afaf 200 juta, PT Farva 100 juta. Konsolidasian 300 juta dari 200 juta ditambah 100 juta. Bangunan dan peralatan, PT Afaf 700 juta, PT Farva 200 juta. Konsolidasiannya 900 juta dari 700 ditambah 200. Akumulasi penyusutan 450 juta untuk PT Afaf. PT Farva 20 juta. Konsolidasiannya 470 juta dari minus 450 juta dikurangi 20 juta.
minus sama minus, jadinya minus 470 juta. Investasi pada PT Farva 350 juta, ini bukan di soal tapi kita lihat di jurnal eliminasi. Investasi pada PT Farva di sebelah kredit 355 juta. Eliminasi di kredit 355 juta. Konsolidasiannya jadi 0 karena ini kan di debit dikurangi di kredit jadinya 0. Total aset 1.300.000.000 itu total dari kas ditambah piutang tambah persediaan ditambah tanah, bangunan, akumulasi dan investasi, totalnya 1.300.000.000. Untuk di PT Afaf, kalau di PT Farva itu dari 80 juta ditambah 65 juta tambah 75 juta tambah 100 juta tambah 200 juta dikurangi 20 juta jadinya 500. Selanjutnya dieliminasi 355 juta diturunkan. Untuk konsolidasiannya 1.445 juta itu di total dari konsolidasian aset semua ini, jadinya 1.445 juta. Selanjutnya utang usaha untuk PT Afaf 75 juta, PT Farva 60 juta. Totalnya konsolidasiannya 135 juta. Penjumlahan dari 75 juta dan 60 juta. Utang obligasi itu PT Afaf 200 juta, PT Farva 85 juta, konsolidasiannya 285 juta. Saham biasa 500 juta untuk PT Afaf, PT Farva 200 juta. Jurnal eliminasinya dilihat di sini. Saham biasa 200 juta di sebelah debit, maka di debit ini konsolidasiannya 500 juta, dari 500 ditambah 200 dikurangi 200 juta sama dengan 500 juta. Saldo laba akhir ini didapat dari yang saldo laba akhir ini diturunkan. PT ini juga diturunkan semuanya. Jadi total liabilitas dan ekuitas 1.300.000.000 juta. Total dari utang usaha 75 juta, utang obligasi 200 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba akhir 525 juta. Terus untuk PT Farva 500 juta itu total dari ini. Terus jurnal eliminasi di debit ini total dari 200 dan 175. Jurnal eliminasi di kredit 20 juta diturunkan. Selanjutnya konsolidasian 1.445 juta. Total dari 135 juta, 285 juta, 500 juta, 525 juta.